Bab 441 Memperbaiki Cakra. Saat ini, Nica masih memeluk Devan dan salah satu tangan Devan juga memeluk Nica. Mata yang indah terlihat sangat ketakutan. Padahal Nica bilang kalau dia percaya pada Devan. Tapi sebenarnya, di dalam hatinya sudah tidak ada harapan lagi. Karena, kalaupun Seirus sekarang berada di sini, mustahil Seirus bisa membunuh iblis sebanyak ini dalam satu serangan. Tapi Devan berhasil. Semua iblis-iblis itu mati jadi kabut darah, hingga tak ada satupun yang tinggal. Seberapa kuatkah Devan? Apa dia masih bisa balas dendam? Saat ini, yang jadi pertimbangannya bukan lagi apa dia masih bisa balas dendam, tapi apa dia sanggup membunuh Devan. Melihat apa yang baru saja terjadi, Erona terlihat tidak bisa percaya sama sekali. Apa-apaan ini? Apa Devan benar-benar seorang nube di Athenos? Lalu Zelgi dan bawahannya juga terlihat sangat tercengang. Ada hampir 100 iblis mati begitu saja. Para iblis ini juga sangat berharga. Karena, di antara iblis tersebut, ada iblis yang memegang peta formasi. Dia jadi iblis tingkat 4 karena dia yang membantai ribuan orang di kota perbatasan. Awalnya, mereka pikir setelah hari ini berlalu, dia akan mati di tangan Venus. Tapi baru saja Devan yang membunuhnya. Hutang batu hara yang dia tanggung, sekarang harus ditanggung Devan. Artinya, saat ini Devan punya hutang lebih dari 1 juta pada batu hara. Mungkin Sekte Faelum saja akan kesulitan mendapatkan batu hara sebanyak itu. Bisa. Saat ini, Zelgi sudah tidak lagi berani macam-macam pada Devan. Lagi pula, kalaupun dia lebih kuat dari Devan, dia tidak akan mau bertarung dengan Devan. Sebab, jika Devan membunuhnya maka utang Devan hanya akan bertambah 100.000 saja. Lagi pula Devan sudah dapat denda lebih dari 1 juta batu hara, tambahan 100.000 tidak ada apa-apanya. Tapi apa jadinya kalau Zelgi yang membunuh Devan? Zelgi akan langsung jadi iblis tingkat 4 seketika. Nanti, meski dia punya jabatan sebagai tetua keempat di Sekte Faelum, tidak mungkin Sekte Faelum mau membayar batu hara sebanyak itu untuk menebus dia. Toh, 1 juta batu hara bisa untuk menciptakan banyak master dengan kekuatan setara Zelgi. Bisa dapat batu hara sebanyak itu dalam waktu 4 tahun hanya sebuah mimpi di siang bolong. Bisa dibilang begitu dia menjadi iblis tingkat 4. Kematian sudah tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, Zelgi memutuskan untuk mundur. Tapi, mana mungkin Devan membiarkannya pergi begitu saja? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kilatan petir muncul di tubuh Devan. Petir langsung Devan diaktifkan. Padahal sedang ada Nica di pelukannya. Tapi gerakan Devan masih sangat cepat. Dalam sekejap, Devan bisa mengejar Zelgi sudah berusaha melarikan diri. Zelgi melotot melihat Devan, mata indahnya langsung tampak muram. Dia ingin menyerang. Tapi tangan Devan sudah mencengkeram lehernya. Berhenti, kalau kamu berani membunuh tetua keempat Sekte Faelum, nanti Sekte Faelum pasti akan memburu kamu. Melihat ini, seorang tetua Sekte Faelum juga langsung mengeluarkan teriakan tajam. Keberuntungannya akan habis. Zelgi sudah tidak punya harapan lagi. Devan adalah iblis tingkat 4, mana mungkin dia takut jadi musuh Sekte Faelum. Benar saja, sesudah mendengarkan perkataan tetua itu, bibir Devan tampak tersenyum. Leher Zelgi langsung dihancurkan begitu saja. Seolah tidak punya perasaan sama sekali. Meski Zelgi sudah menebak akan berakhir seperti ini, tapi dia tidak menduga akan benar-benar terjadi. Devan bisa begitu kejam dan tidak kenal ampun.
Padahal Zelgi adalah wanita yang populer karena kecantikannya di Capitol. Meski tidak secantik Nica, tapi penampilannya jelas bukan sembarangan. Tapi, Devan sama sekali tidak menaruh simpati. Langsung saja menghancurkan tenggorokan Zelgi dan membunuh dia. Devan meremukkan tenggorokan Zelgi, tapi tidak melepaskan Zelgi. Sebaliknya, Devan mengulurkan tangan dan menusuk perutnya, menggenggam pusat cakranya. Kemudian, Devan menarik pusat cakra Zelgi keluar dari tubuhnya. Lalu, Devan dengan santai melemparkan Zelgi ke tanah. Zelgi tidak langsung mati. Ada kemarahan mendalam di matanya yang indah. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi sekarang. Meskipun dia belum mati. Kalau cakranya sudah diambil, dia tidak bisa apa-apa lagi. Kamu bisa melepaskan aku, sesudah mengambil pusat cakra Zelgi, Devan berkata kepada Nica yang masih memeluknya erat. Hah, oh. Nica segera melepaskan Devan, wajahnya memerah karena malu. Kemudian, Devan mendatangi Sonus. Langsung meletakkan pusat cakra Zelgi ke dalam diri Sonus. Melihat ini, semua orang tampak bingung. Entah apa yang sedang dilakukan Devan. Mungkinkah dia mengira dengan memasukkannya ke dalam diri Sonus, pelatihan Sonus bisa kembali? Ini seperti sebuah fantasi. Apalagi, darahnya bisa tidak cocok. Lagi pula, itu bukanlah bagian tubuh Sonus sendiri. Saat ini, pusat cakra itu masih dipenuhi energi yang mengerikan. Itulah kekuatan yang sudah dikembangkan Zelgi sepanjang hidupnya. Mungkin saja suatu saat langsung meledak. Devan mengabaikan semua orang yang terkejut dan fokus pada Sonus. Dia berkata, "Oke, coba dan lihat apa kamu bisa mengerahkan cakramu lagi." Sonus juga bingung. Dia mencoba menggunakan cakra Zelgi. Ternyata bisa. Cakra ini sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada cakranya sendiri. Jangan kerahkan terlalu banyak cakra. Tingkat pelatihannya lebih kuat dari kamu, jadi berhati-hatilah ketika mengeluarkan cakramu, Devan mengingatkan. Pelatihanku sudah pulih. Pada saat ini, Sonus tampak sangat senang. Kalau dia kehilangan cakrani, hidupnya akan berakhir. Tapi ternyata Devan bisa menggunakan Zelgi untuk memperbaiki cakra Sonus. Tidak hanya pelatihannya pulih, tapi sesudah Sonus bisa beradaptasi, pelatihannya akan jadi lebih kuat. Tidak mungkin. Semua orang menatap Devan dengan heran, mereka rasa ini memang sulit dipercaya. Apa bisa menggunakan cakra orang lain? Orang biasa sama sekali tidak akan bisa. Tapi siapakah kaisar pembunuh itu? Dia adalah master tingkat alam semesta. Keberadaannya sudah melampaui batas yang dapat dipahami orang banyak. Tentu saja, meskipun Devan tahu, tapi dia belum pernah melakukannya. Bagaimanapun, ada risiko besar dalam melakukan teknik ini. Tapi Devan tahu, saat ini Sonus mau tidak mau harus mengambil risiko untuk memulihkan pelatihannya. Mulai sekarang, nyawaku akan kuabdikan untukmu. Sonus berlutut di depan Devan sambil bersujud beberapa kali. Kebaikan Devan adalah penyelamat hidupnya. Devan segera memberi isyarat padanya untuk bangun. Lalu, dia melirik semua orang di Sekte Faelum. Kalian semua, kalau kalian mematahkan tangan kalian, aku akan melepaskan kalian, kalau tidak, kalian akan mati. Kata Devan dengan tatapan dingin. Semua tetua Sekte Faelum saling berpandangan. Mereka bisa melihat kemarahan di mata satu sama lain. Namun pada akhirnya, mereka cuma bisa mematahkan satu lengan mereka sendiri. Bagaimanapun, kehilangan lengan tidak ada artinya dibandingkan kehilangan nyawa. Pergi dari sini. Melihat lengan semua orang sudah patah, Devan melambaikan tangannya.
Sekte Faelum mengambil tubuh Zelgi dan segera pergi. Segera kembali ke Sekte Faelum dan katakan pada ketua sekte, kalau dia tidak membalas kejadian hari ini, aku bersumpah akan marah besar. Beberapa tetua Sekte Faelum bersumpah dalam hati. Bersambung. Bab 442 Nica ketahuan. Sesudah semua orang Sekte Faelum pergi, Nica akhirnya bisa bernapas lega. Seakan seluruh tubuhnya kehilangan semua kekuatannya. Nica tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini akan terjadi dan akan berakhir seperti ini. Nica sampai berhubungan badan dengan musuhnya. Walaupun Devan juga pernah memperkosa tubuh tiruannya saat berada di Antares, tapi itu hanyalah tubuh tiruannya, dan tidak ada yang tahu selain Nica sendiri. Tapi barusan, hal itu terjadi secara nyata pada tubuh aslinya sendiri. Kalaupun tadi Eruna dan Sonus bisa Nica usir sesegera mungkin dari Tandu, tapi mereka berdua tidak bodoh. Mana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Tandu tadi. Lagi pula, Tandu ini masih goyang-goyang cukup lama sesudah jatuh ke tanah. Mana mungkin mereka berdua sedang main ayunan, kan? Apa yang harus Nica lakukan saat melihat suaminya nanti? Bahkan Nica juga sangat malu kepada anaknya yang sudah mati. Saat ini Nica bingung harus melakukan apa. Yang dia tahu, hatinya sedang kacau. Terlalu banyak ketidaksengajaan yang dia alami. Seorang nyube yang kuat dan sudah menyelamatkan Eruna ternyata adalah Devan dari Antares. Tapi utamanya adalah saat tubuh tiruannya datang ke Antares, Devan kebetulan juga sedang berada dalam transformasi Kirin yang menggila. Kali ini, saat di Athenos, Nica bertemu Devan lagi. Devan lagi-lagi berubah menjadi wujud Kirin. Meski begitu, Nica merasa ada yang aneh karena kalaupun Devan kuat, tapi dia masih belum bisa mengendalikan transformasi binatangnya. Tapi, Eruna mendatangi Nica dan berkata dengan bijak, "Kakak, jangan takut, aku tidak akan mengatakan apa-apa pada kakakku tentang kejadian ini." Nica merasa kegetiran di hatinya. Untuk apa kalau cuma Eruna saja yang tidak memberitahu Seirus? Banyak anggota Sekte Faelum yang lihat Devan memeluknya. Bukan cuma orang-orang Sekte Faelum, banyak orang-orang di kota perbatasan juga lihat. Kalau Seirus sampai tahu, bukankah dia akan sangat marah? Yang jadi masalah adalah Sekte Cean akan mengeluarkan Nica. Begitu masalah ini menyebar, mungkin Nica tidak bisa lagi tinggal di Sekte Cean. Tapi kalau dia tidak kembali ke Sekte Cean, kemana dia harus pergi? Di Athenos, sangat sulit untuk bertahan hidup kalau tidak punya sekte dan jadi pengembara sendirian. Tapi pada akhirnya Nica memilih kembali ke Sekte Cean. Dia harus menghadapi apa yang perlu dihadapi dan tidak ada gunanya melarikan diri. "Tuan Armot, apa kamu mau kembali ke Sekte Cean dengan kita?" Eruna mengajak Devan. Devan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik ikut ke Sekte Cean. "Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Tuan Armot, bukankah kamu sedang mencari orang dengan nama belakang Drohi?" "Setelah kuperiksa, aku menemukan beberapa petunjuk," kata Eruna kepada Devan. Perkataan Eruna menyebabkan tubuh Nica bergetar dan dia memandang Eruna dengan ketakutan. Saat ini, seakan napas Nica akan berhenti. "Oh, di mana dia?" Mata Devan menjadi muram. Kali ini Devan datang ke Athenos tujuannya adalah untuk membunuh leluhur klan Drohi. Tapi yang tidak Devan tahu adalah orang yang Devan cari berada tepat di depannya. Jarak mereka begitu dekat, bahkan sempat bersatu sebelumnya. Orang Drohi yang berasal dari Antares, mungkin berada di kamp pengungsi Antares,
kamu bisa menemukan informasi yang kamu inginkan di sana, jawab Eruna. Nica menghela nafas panjang. Dia sangat gugup. Tentu saja dia tahu kenapa Devan ingin mencari orang dengan nama belakang Drohi. Nanti ketika Devan tahu dia adalah leluhur klan Drohi yang ingin membunuh keluarga Devan, Devan pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Untungnya, saat pertama kali memasuki Athenos, saat mendaftarkan nama, hanya nama depan, Nica, yang dia gunakan. Nama lengkapnya tidak dia pakai. Sebab, Nica merasa kini dia sudah meninggalkan Antares. Dia harus benar-benar menghilangkan semua identitas tentang Antares. Oleh karena itu, dia menghilangkan nama belakangnya. Tak disangka, keputusannya saat itu justru menyelamatkan nyawanya. Kamp pengungsi Antares. Devan kaget. Dia ingat ketika pertama kali tiba, petugas mengatakan kepadanya kalau dia tidak bisa bergabung dengan sekte, dia bisa mencoba pergi ke kamp pengungsi Antares. Yah, kamp pengungsi Antares adalah kelompok yang dibentuk oleh master dari Antares. Mirip dengan sekte, tentu saja, kekuatannya tidak sebesar sekte level rendah sekalipun, jelas Eruna. Selemah itukah? Devan terkejut. Mereka dulunya tidak selemah ini. Suatu ketika master super kuat muncul di kamp pengungsi dan membunuh setengah dari Athenos sendirian. Sejak master itu meninggalkan Athenos, tidak ada master yang muncul lagi di Antares dan secara bertahap mereka mulai melemah, katanya Venus sendiri pernah ke Antares. Eruna melanjutkan. Devan tak peduli kalau Venus pernah ke Antares. Dengan master seperti Venus, dia bisa pergi seenaknya. Selama tidak ketahuan, tidak mungkin ada yang bisa tahu. Pada saat ini, di atas gunung suci yang menjulang tinggi, seorang wanita cantik dengan tanda api di antara alisnya tiba-tiba membuka matanya. Iblis bintang 4 dari Antares. Devan Armot. Adik, apa itu kamu? Devan tidak tertarik dengan Venus, tapi Master Antares yang membunuh separuh Athenos lebih menarik perhatiannya. Karena Devan punya firasat, Master itu ada hubungannya dengan dia. Devan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berlari ke sekitar tandu yang hancur itu, mencari sesuatu. Sesudah mencari beberapa saat, ia segera menemukan sebuah botol yang sama berisi esensi darah orang tuanya di alam rahasia binatang aneh. Dari botol itu, ayahnya meninggalkan pesan untuk Devan. Katanya, selama dia menemukan esensi dan darahnya di alam rahasia Athenia, dia akan tahu di mana orang tuanya berada. Dia juga akan tahu alasan mereka meninggalkan Devan sendiri. Sekarang sesudah menemukan satu, mungkin botol berisi darah lainnya ada di sekitar sini. Benar saja, Devan menemukannya. Mungkin gambar ayahnya akan muncul dari dalam botol lagi. Namun, kali ini Devan tidak menyentuh botol itu langsung dengan tangannya. Sebaliknya, Devan memasukkannya ke dalam tas harta karunnya. Ini adalah Athenos. Devan masih belum bisa menaruh rasa percayanya pada Eruna dan yang lainnya. Dia tidak ingin mereka lihat gambar di botol itu. Ngomong-ngomong, Kakak Armot, kenapa kamu bisa menyerap darah itu? Kakak iparku sudah mencoba berkali-kali tapi gagal, tanya Eruna penasaran. Mungkin karena aku terlalu lemah, kata Nica. Eruna mengangguk, dia pikir juga mungkin seperti itu. Devan pun berpikiran sama. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Karena orang tuanya mewariskan untuk Devan, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Apa kamu tahu nama Master Antares yang kamu ceritakan? Tanya Devan. Eruna, namanya Grandi. Bukan Armot. Devan sedikit kecewa. Kakak Armot, dari pakaianmu, kamu pasti dari Antares juga kan? Eruna bertanya. Iya. Devan mengangguk.
Kebetulan sekali, kakak iparku juga berasal dari Antares. Eruna berkata dengan santai. Sesudah mendengar perkataan Eruna, Devan dan Nica sama-sama kaget. Lalu mereka saling bertatapan. Bersambung.